Saya ini kenal Ivana ya 10 tahun yang lalu. Agak keras biar audionya masuk. Ya 10 tahun yang lalu saya kenal dia. Saya kenal dia juga dari teman saya gitu. Nah, saya sering pergi sama dia malam. Kalau pulang kerja kita nongkrong, minum kopi. Dan setiap kali ada masalah, kalau misalnya dia masalahnya ini amat mengganggu dia, itu dia bisa curhat tuh. Dari pagi sampai malam, sampai besok, bahkan sampai seminggu, ulang melulu. Ya, jadi buat teman-teman itu harus sabar. Kita dengerin aja dia curhat. Tapi di curhatan dia semua itu dapat ilmu. Oh, ternyata harus begini yang kita jalani gitu. Terus dulu saya orangnya emosian gitu. Oh iya, emosi banget ya. Emosi banget dia kalau ditolak sedikit, waduh. Itu orang sama dia langsung dah dikata-katain, itu nggak bener, dijas itu orang benar-benar negatif thinking banget tuh orang. Dan dia merasa omongan dia paling benar. Itu orangnya dia. Ya bos ya. Terus preman aja saya lawan di Tanah Abang. Gak ada yang Preman. berani. Gara-gara waktu dia mobil mau jalan di perapatan, dia ditahan, dia sengaja maju sampai mau nabrak, premannya turun. Bilang begini, kalau besok masih mau di Tanah Abang, jangan di sini. Saya buka kaca. Itu anak Tanah Abangnya, dia juga Tanah Abang. Dia tunggu di sini. Nah, dia karena dia merasa dulu kukunya orang kaya kan, panggil premannya Tanah Abang, datang tuh ke orang itu. Sampai di sana orang itu malam maaf sampai dia sujud-sujud, maaf Cik. Besok-besok kalau udah datang mobil dia, dibuka jalan langsung lebar. Tuh, saya dulu begitu. Jadi istilahnya Ganas. bukan nangkap orang, bisa saya cincang-cincang sampai lu nggak berkutik. Bahaya ya. Gitu. Terus kalau biasa kalau saya di Tanah Abang, preman itu Gojek begini, yang stopin itu yang Duduknya nggak dekat sih, biar jadi audionya masuk. istilahnya yang kamu nggak berani lah. Sini biar masuk nih. Benar. Nah, dia nggak berani lah istilahnya begitu. Nggak ada yang berani, siapa berani turun di Tanah Abang gitu kan. Terus saya berdiri di depan terik matahari, dia lihat. Saya bilang, kenapa kamu lihat saya? Bukannya yang lu suruh gue datang kalau gue masih mau di Tanah Abang gitu. Benar. Terus waktu Tanah Abang belum terbakar, itu orang toilet saya begini, bisa saya duduk begini. Lu toilet gua gitu. Padahal saya Chinese. Kayak preman dia. Saya pernah nih, mobil saya digigit. Wah, itu ada teman saya matiin kuncinya, saya turun, saya bilang, kenapa lu tendang gitu? Wah, cokot di situ. Cik, jangan Cik, kagak, kenapa lu tendang? Gitu. Akhirnya om saya, lu di mana? Katanya, nih mobil gue ditendang. Datang tuh, teman dia waktu itu kenal salah satu ketinggian di Tanah Abang sekarang lah. Gitu. Dan teman saya sampai shock, di dalam udah pucat pasti. Terus saya bilang gini, tenang, saya cuma berani di Tanah Abang, tempat lain saya nggak berani. Emang saya gitu, jadi saya nggak boleh tahu. Dan dia juga tahu. Iya. Tapi gampang nangis. Dulu cengeng. Saya sampai bingung kadang-kadang dia suka cerita ya, Dut kenapa hati gue sedih ya? Wow. Tiba-tiba gitu. Dan karena sama dia deket, dia bisa ngerasain kalau saya sedih loh Leo. Oke. Dia suka telepon, Dut lu lagi sedih ya? Iya gue suka tahu bos. Terlalu berosnya air gitu tuh semua. Ini kita sengsara. Gitu, itu nggak ada gue sedikit cengeng. Jadi kan agak bertolak belakang, tomboy, cengeng, galak. Itu kan kayak baru berasa caos banget ya elemen gue dulu ya. Benar. Jadi Tomboynya itu dari api, cengengnya dari air. mesti nangis dulu. Cengeng nangis mulu. Nonton film nangis. Kalau kita lagi nonton, bentar Dut gue nonton Korea Dut. Bentar Dut lagi sedih Dut. Nangis. Dia dulu penggemar film Korea banget. Makanya air bro, suka Korea. Suka drama. Kalau udah dalam rentang waktu berapa bulan, pasti ada satu hari tuh saya nangis. Tiba-tiba nangis. Ayo. Makanya itu saya bertanya-tanya, kenapa suka kayak gitu? Tapi di situ udah nggak. Terus saya kalau dulu berpikiran negatif tentang orang hebat. Jadi gue bisa judge lu orangnya begini. Iya. Benar, itu dulu saya. Jadi istilahnya ya bayar sekarang ya wajar lah. Lalu sekarang gimana? Masih dulu nih ya Bang Nah. Leon.
Kalau kita curhat sama dia, punya teman gue begini misalnya, teman saya begini-begini, wah teman tuh bakalan begini, negatif keluar semua tuh. Tapi benar nggak ya kayak begitu ya? Dia ceritain semua, tapi anehnya apa yang dia ngomong tuh terjadi. Nah, itu nggak bagus gitu. Terjadi kadang. Terjadi banget ya. Nah terus singkatnya itu begitu ikut meditasi awal yang dia cerita, yang bulan 8 kita di ODR, saya sama dia pergi nih. Memang menderita banget meditasi awal. 10 menit kita meditasi, stretching kita di luar. Kaki sampai ditekuk, sampai pegang udah ke atlet dah kita. Kaki lagi berdua. Begitu. Masuk lagi 10 menit, begitu lagi keluar, stretching lagi kita. Nah saya kan sudah di interview nih, dikasih kode tuh, dia belum. Dut pulang Dut yuk, dia bilang, sengsara gue nih capek. Lu udah interview belum? Belum. Ya udah pulang dah. Ketahuan sama mentor. Kamu belum interview, ini belum ada ya? Nggak boleh pulang. Akhirnya lanjut meditasi kita ya. Meditasi meta. Meditasi, habis itu kita selesai. Tepar tuh malam tuh, berdua tuh. Tidur udah kayak orang ada tulang badan. Capek banget meditasi sehari itu, sengsara banget rasanya itu. Nah ini kenapa retreat meditasi itu susah dapat peserta. Karena something wrong. Nanti bisa lihat kalau kita udah buat retreat, kemungkinan sangat besar sih tidak akan repot cari peserta. Akan agak perlu skill di manajemennya nanti. Kenyamanan itu penting. Bukan harus dan harus. Nah, habis selesai itu kita sering pergi tuh acara talk show dengan Bante ya. Terus dia bilang, Dut, lu liatin dah. Bante semua mukanya bagus-bagus dia bilang. Gue pengen kayak begitu tuh apa mereka meditasi ya dia bilang. Mulai tertarik nih. Kita meditasi lagi dia ikut. Motivasi macam-macam, ada yang mau kaya, ada yang mau cantik, ada yang mau apa. Awalnya dari situ tuh. Dia lihat mukanya wah bagus-bagus. Gue takjub gitu loh. Waktu Takjub, Katina itu udah kayak Kinclong semua ya. kinclong. Terus motivasi udah beda. Mau ketemu Bante pas dia jadi, dan dia juga nggak ada angin, nggak ada apa. Saya mau ikut Katina nggak? Terus dia bawa saya ke Katina, ke anak ABG semua dan saya doang yang paling tua. Kita udah Nih, pergi. kita bertiga. Ketiga di depan. Paling tua. Bertiga di depan paling tua Semua anak semuanya Anak kuliah. kuliah. Oh, Di Binus. Bayangin, Rin. Untung tempatnya bagus ya. Iya. Bersih, harum, dingin. Kayak bioskop. Dia kan modelnya. Aquariumnya ada. Iya betul. Dia adalah teman seperjuangan saya yang jadi kelinci percobaan Oh, baik. semuanya. Biar terjerumus sama-sama saya suka. Yuk kita cobain yuk, kita cobain. Nah waktu Leo nggak ada, saya udah ngomong ya. Gue mau pergi ke Tangerang, ada anak indigo. Dia ngomong sama saya tuh. Iya kan, pas pulang dia nanya, bagus gak? Coba lu denger gitu. Tapi waktu itu dia nggak terlalu interest gitu loh. Terakhir ini aja dia interest. Tapi karena dia lihat saya berubah dari cara ngomong. Tuh, saya tertarik waktu pas ikut dengan beliau tuh. Nada bicara dia beda. Agak low gitu loh. Biasanya dia cempreng. Bos suara kok berubah bersama jadi pilek ya kayak gitu. Enggak, gua nggak ada pilek, fine-fine aja. Gua juga ngerasa bingung tuh kenapa suara gua beda ya. Dia bilang begitu tuh. Dari situ dia ajarin saya pelan-pelan. Nih saya dapat belajar, dia kasih tahu saya. Saya coba ikutin apa tuh elemen air ya. Alhamdulillah 15 kilo loh nggak pakai obat. gimana? Jadi sebelumnya badan berapa? Saya 99. Aha. Sekarang saya 84, 85 aku habis makan. Air. Kasih applause dulu lah. Saya tahu 84 itu pas lagi hari Sinja di rumah cici saya. Wah lu makin gendut lu kurusan bergendut katanya. Kurusan tak ada yang bilang gitu. Gemuk kurusan. Timbang 85 sampai bengong. Hah bener gak ya? Ambil timbangan satu lagi saya bilang setting dong. Benar sampai sekarang saya 85. Anda berusaha diet nggak? Enggak berusaha. Yang Anda diet. lakukan apa? Saya hanya kurangin minum satu. Makannya tuh Terus makan tetap. Cuma karena kurangin minum nafsu makan tuh nggak kayak dulu. Kalau makan pokoknya kalau nggak belum enak nih. Belum kan udah. Dulu tuh jangan banyak makan selalu 1,5 porsi melulu lu udah sering negor. So kalau makan 1,5 porsi. Sekarang 1 porsi aja udah enak kadang. Karena dari itu kali dia ya. belum 14 teh, jadi kan belum. Iya, Jadi iya, saya nggak bilang apa-apa. apa.
Bahkan 1 poin 7 latihan dasar pun sudah powerful. 7 latihan dasar. Yang paling dia rajin apa? Kasih makan. Terus saya ada prinsip bagus sama dia. Dia mendanakan yang terbaik buat semut. Dia menyisihkan. Jadi dia makan kue tiaw nih. Udangnya disisihin. Ya. Kok udah kasih yang terbaik. Oh. Juga. Kasih bagus. Itu saya lakukan. Saya tidak taruh di piring. Kalau di restoran saya bungkus di tisu. Begitu saya di tempat parkiran, saya carinya ada tanah. Kira-kira pasti ada semut kecoa nih. Saya lempar ke sana. Karena saya pikir kalau taruh di piring percuma, dicuci hanyut, hilang semua. Tapi dia kasih yang terbaik, itu yang saya pikir. Kita kan biasanya sisaan dia enggak. Dia kasih. Udah. Makan kue ya, udangnya dia kasih. Karena udah cuma 2 biasanya. Wah. Makanya sangat ditekankan udangnya dikasih. Dan saya kasih. Karena saya bilang begini, itu mau lu apain itu udang lu? Padahal kau kan lu. Akan kayak dua. Disisain sampai saya bilang nih, wah, lu hebat, lebih dari gua ini. Bagus. Buat semut lagi ya. Jadi dia kirimin saya email. Lu print nih, 7 latihan dasar. Saya print dong. Saya print doang bisa baca. Wah, ini enak juga nih baca. Tapi saya baca 1 hari, 2 hari, hari ketiga saya pakai hati belajar bacanya itu, doanya. Ternyata rasanya enak sekali hati. Iya, Ya. ajarin. Coba lu baca pakai hati. Pakai pelan-pelan bos, pakai hati. Itu poinnya enak banget. Kadang-kadang sama dia tuh, dia ngomong gitu, seperti saya ngajarin, padahal lebih banyak ngajarin saya. Kenapa Pakai mereka berdua nyambung? Karena yang ini tanah, api, air. Tanah, air, api. Itu air, api, angin. Jadi air apinya match, yang satu tanah, yang satu angin. Jadi perpaduannya cukup. Jadi dia udah kayak bos di toko saya. Saya mah jarang. Kalau orang ke toko tahunya dia punya. Jadi saya bilang gitu, udah nggak apa-apa, nggak ke toko lu aja. Saya jarang ke toko. Dia jarang ke toko, jarang 4 bulan marah. atau 5 bulan. Jadi kan gue nggak masa bilang gitu. Secara saya ngapain di toko? Cuma duduk-duduk, kayaknya gue bergosip berdua. Iya. Begitu. Kalau ke toko gosip. Saya datang biasanya untuk ada yang perlu saya ketemu gitu. Dan biasanya saya sharing. Tapi dia telepon. Jadi saya bilang kerja sama saya santai, no pressure. Gitu. Jadi saya sama anak gue juga santai, no pressure. Santai aja. Karena semakin saya press, nanti lu semakin blow on. Karena lu nggak bisa berpikir. Karena udah kaku, udah takut. Tapi kalau santai, udah. Jadi dia hadapin anak buah saya bilang. Cuma anak buah saya bilang gini, you in one team, kalian satu keluarga. Satu sakit, kayak anggota badan aja. Satu lu sakitin, lu akan berasa sakit. Jadi saya tidak mau dengar komplain, ini begini. Lu yang kerjasama, lu one team. Jadi tidak boleh saling menjelekkan. Gitu. Karena lu juga ada salah, dia pasti ada salah, saya bilang. Jadi saya paling tidak mau menerima komplain yang itu gara-gara begitu bu, gara-gara begitu, nggak ada. Biasanya saya semua rata, saya kumpulin. Ya. Gitu, Pak. Gitu. Perubahan banyak ya sama Ivana tuh selama dia ikutin elemen tuh. Karena dia merasa berubah, setiap ketemu orang pasti elemennya dia jadi. Lu kurangi minum. Tapi benar sebenarnya, karena saya ngalami kan. Cuma teman dia bilang, mas gue kurangi minum sih, nanti gue kena ginjal lah. Dokter bilang minum mesti sekian liter sehari. Gue bertentangan dengan ajaran lu gitu. Cuma saya bilang, ya gue sih ngalami, emang benar. Jauh lebih Kurangin enak air itu. kan? Prinsip percobaan. Kita bukan kurangin air ya saya bilang ya. Minum standarnya secukupnya. Saya bilang. Kalau sudah cukup, ya udah, jangan berlebihan saya bilang. Saya bilang nggak usah drastis, pelan-pelan gitu loh. Tapi karena memang saya minumnya sedikit, jadi tambah sedikit, begitu. Cuma kalau saya bilang, Biasa sehari kurang lebih berapa kira-kira? saya paling banyak 2 gelas juga udah bagus. Jadi saya cuma ingat ya, saya waktu makan saya minum dikit. Udah, kalau saya aktivitas saya lupa minum. Gitu, terus berasa kayak gue haus. Ya udah, saya minum, tek, seteguk, udah saya jalan. Gitu aja. Dan Makanya kulit wajahnya semulus itu. saya jarang minum. Tanya ya, saya jarang ke WC. Dulu mukanya aduh jerawat merah tau nggak tuh? Yang merah kayak ada air tuh. Sini, nanti di sini, sini hilang besok di sini, sini besok di sini. Nuskin, aduh mendidut pakai ini dulu biar kenceng. Malah ngapain tuh gitu treatment muka? Dia cerita tuh begini sampai teleponan. Semua alat pokoknya dia bilang ini bagus. Oh ya? Beli.
Saya punya new skin, semua orang tanya lu punya itu kan? Iya punya. Spa lu nih punya. Yang tangan dimasukin begini, yang kremnya sendiri keluar punya, aku gitu ya. Sekarang tuh nongkrong di rumah. Sampai saya bilang gini, aku bingung. Danain. Ya. Teman dia setiap ketemu perempuan nih, teman perempuan dia pasti nanya, lu pakai krem apa sih sekarang? Dia bilang nggak pakai. Tanya aja masih gendut. Gue nggak pakai apa-apa sekarang, gue lepas. Gue nggak masih keluarin duit. Dia bilang. Ayo para wanita. Saya waktu sebelum elemen ya, karena juga ada jerawat. Begitu saya coba air ya, saya baru dibilang sama teman saya, lo kemarin saya ketemu, udah lama nggak ketemu, dia bilang, lu ke tempat saya kerja terakhir dari sama Rica. Saya pengen Anton. Pak Anton, kok makin muda ya katanya. Terus saya bilang, saya karena belajar elemen sama meditasi. Mereka muslim kan, mereka nanya saya jelasin. Oh gitu ya Pak, iya. Ini buktinya begini saya bilang. Mary juga bilang lu muda. Iya teman dia juga bilang saya muda. Dan saya bilang anti aging. Tapi jujur loh, saya ketemu Koko sekarang saya lupa loh pernah ketemu Koko. Pernah waktu di Waktu Binus. Waktu di Binus ketemu Koko sama sekarang beda. Beda Bedanya ya. apa? Beda jauh, benar-benar beda. Dulu waktu ketemu Binus kalau nggak salah kan memang saya nggak terlalu fokus ya. Karena saya ingatnya fokusnya ke Cik Ivana dan saya ingatnya Cik Ivana datang sendiri, kita tetap bertiga kan. Ada Sylvia atau lagi. Nah, Ya. sama saya Cilvi. Terus kalau sama Koko, jujur saya nggak terlalu aware. Tapi yang saya waktu itu pikir Koko lebih tua dari Ivana. Ya. Dan sekarang datang saya agak mikir ini siapa ya? Ini pada baru tidur 4 jam loh. Tapi memang Baru tidur 4 jam ya. Beda jam. Setengah 3 kita tidur jam 6 udah bangun tadi. Lu aja tidurnya. Dia kan pasti itu, jadi dia jam-jam bangun. Saya mah kagak, kan gue dibilang. Lalu dia bilang tidur aja, nanti kita jagain. Oke, gitu. Jadi saya tidur dengan lelapnya dan bangun jam 9. Udah harus bangun siap-siap. Gitu. Kalau dia kan, dia bilang katanya dia didatin 2. Lu 2 ya? Gue dong. Di full house. Satu RT ya. Saya pernah meditasi malam-malam ya, Leo ya. Ya. Dia datangi 2 makhluk. Saya cerita sama dia juga. Yang satu gede bos. Yang satu kecil. Saya baru inget nih ceritanya tadi nih yang Leo kasih tahu. Kepalanya bulat, badannya tuh seperti badan cincorang. Nah iya ada yang kayak gitu. Sebelah sini nih, kiri nih. Saya kayak gini, wah saya takut dah. Gua stop dah langsung dah. Telepon dia. Saya cerita sama dia. Hanya waktu dia tapi saya belum ajarin nama caka waktu itu. Belum. Saya takut. Jujur saya takut waktu itu. Pas saya pergi waktu itu ke Serpong ketemu teman saya kasih denger, terus dia ngomong begini, coba itu yang damai cak, yang kuasa kegelapan, dia bilang, tiba-tiba dia minta dari Gading ya sampai Serpong. Dari Gading sampai Serpong. Nggak ngobrol, cuma dengerin khotbah ini doang, Leo. Nggak ngobrol berdua, dengerin doang. Terus sampai rumah teman saya, terus dia itu yang teman saya yang itu apa yang sakit itu. Terus saya bilang, "Dut, nanti kalau di sana lu visualisasikan Dhamma Caka aja, maksudnya kita coba bantu dia meditasi apa bagaimana dia panjang ke rumahnya." Langsung bisa deh. Saya berbulan. Di situ saya sebenarnya coba visualkan dan dapat meditasi ini enak banget. Yang biasanya sebelum saya bisa itu saya begitu, wah ini meditasi bikin enak. Iya. Powernya ada. Terus katanya dia bangun ya, itu lingkaran Dhamma Caka Masih ada. Iya. Bos kok masih ada dah sama cakap gue bilang ya. Apa mata gue nggak beres ya? Visualisasi lo memang bagus banget. Emang dia visualisasi bagus. Enggak, jadi jangan menganggap mata itu nggak beres. Dulu kalau nggak salah di awal-awal waktu saya mulai bisa kembangin yang meditasi yang buat penglihatan makin jelas itu, dan banyak meditator yang mulai bisa melihat itu kira matanya rusak. Kenapa? Karena lihat cahaya. Jadi kayak di tubuh-tubuh orang itu banyak cahaya. Karena waktu itu tinggalnya kan di monasteri, di antara para biku gitu. Jadi di tubuh biku itu pada cahaya. Kita pikir ini mata rusak sampai segitunya. Tapi akhirnya belajar pelan-pelan, itu mulai melihat. Itu dia takut itu datengin makhluk, dia bilang ada satu besar satu kecil, dia takut kesurupan. Iya, saya cerita takut kesurupan lagi ya. Makanya dia berhenti malam-malam gitu. Tapi dia cukup berani karena saya pikir begini, kan dia megang kokong.
Ya saya harus ngelatih dia juga. Iya, iya. Biar saya nggak setengah mati. Ya frekuensinya lebih match. Betul. Jadi biar smart gitu. Be smart. Ya kan, jadi kita nggak mengeluarkan energi berlebih. Ini pebisnis smart mengintegrasikan 7 latihan dasar dalam strategi perusahaan. Iya. Benar. Itu ngalami Nanti banget. itu akan sangat hemat, sangat banyak biaya. Kemudian jadi effortless karena kayak pikiran lebih nyambung. Kayak komunikasinya lebih nonverbal. Kayak nggak perlu terlalu banyak didetilkan tapi paham, nyambung. Cara berpikirnya lebih nyambung. Iya. Miskomunikasi lebih sedikit. Jarang sih miskom. Biasa saya bilang gitu. Ya lu udah tau lah ya Dut. Iya tahu penting. Udah. Beneran. Kalau Connect. telepon benar. Gitu. Cuma telepon doang pagi. Paling pagi, siang udah. Gitu loh. Terus dia yang suka bilang gini, lu udah dapet PO belum hari ini? Belum, tenang bos, nanti udah dapet. Bener? Dapat. Dapet? Saya Oh dulu awalnya saya sering bilang bos sepi nih bos gitu. Sekarang dia nanya saya, tenang bos ntar juga ada. Santai aja di toko, nyantai. Benar. Tiba-tiba saya bilang jualan segini bos, banyak amat loh katanya. Nggak salah lu Dut, dia bilang. Iya benar bos. Karena saya baru cek sama maksudnya teman-teman saya yang juga main kan. Lu rame nggak hari ini? Sepi, jualan berapa? Mulu, begini. Saya belum cek toko saya sendiri, saya bilang begini aja sebelum ini. Gila banyak, soalnya kan dari tadi nanya ini segini nominalnya. Ulang gitu, banyak amat tuh, segini aja baru jualan, segini gitu loh. Hebatnya lagi orang jual motif ya, 18.000 sampai 20. Kita jual 22, 23. Punya kitanya dicari sama orang. Itu bingung kita berdua. Dut nggak salah Dut, kita jual 22 masih dicari. Orang jual 18.000, 20.000, itu setengah mati nggak laku barangnya. Bukan lewat Bayangin tuh. banting harga, seorang kuasai pasar. Iya, itu sengalannya. Hati. Dan lucunya, yang di share itu, dia cuma pakai taktik. Misalnya 1 sampai 10 di share hari ini, 2 10 sampai 11 sampai 20. Ntar lusa yang di share ini doang lagi, gitu diputar dan Keluar adanya, aja. ada yang nyantol. Padahal itu motif sama aja karena memang kita kan jual stok gitu loh. Karena bahan dari China lagi lampu merah gitu loh. Jadi bahan raw materialnya nggak ada. Tapi di satu sisi ada bagusnya barang lama keluar gitu. Terus yang di share itu aja. Dan anehnya masih nyantol sampai saya bilang Betul. aku juga bingung lihat orang padahal yang kita share itu aja puter aja. Tapi ada. Terus ada langganan baru gitu. Dan saya juga merasa ya bisnis gue lebih isi gitu kan. Dapat buyer sekali belajar banyak nggak rewel gitu. Elemen refine berkumpul dengan elemen yang refine, elemen yang gross berkumpul dengan elemen yang gross. Iya. Telepon udah marah-marah, mertuanya dimarahin, bayangin nggak tuh orang? Kita bohong. Kita sampai ketakutan juga. Aduh, kita belajar memberkati. Dia depan, saya belakang. Bisa langsung senyum, ketawa-tawa terbang-bang sama kita. Di situ tuh, kita berdua, wah luar biasa. Dia baru kerja sih sama saya baru setahun. Dulu dia teman saya aja. Terus kan dia sering curhat ini itu. Dimana saya berasa saya manggilnya di mana? Keinget dia di lampu merah. Saya inget tuh saya telepon. Dut ya, lu mau kerja sama gua? Dia langsung bilang, oh ya udah deh. Karena waktu itu saya memang merasa saya perlu mendelegasikan tugas. Karena udah pikir begini, kayaknya nggak benar kayak begini. Kalau begini saya nggak bisa bergerak sama sekali. Hanya saya mendelegasikan tugas gitu. Hanya saya cari ya memang orang yang saya bisa percaya gitu loh. Tapi ya untuk mempercayakan dia kan be smart, define elemen dia. Gitu. Jadi harus gitu. Jadi tapi berpengaruh dalam kepemimpinan dia juga, cara dia menghadapi klien, secara aura stabilnya itu saya rasakan itu gitu loh. Dan saya memang pelan-pelan. Jadi ada anak buah saya yang saya mau terapin, Tina. Dia kan lagi galau. Kamu udah bilang ya kurangin minum. Saya bilang ke dia. Orang galau adalah orang yang paling gampang. Kita susah bilang gitu, kurangin minum gitu. Setelah dia mengurangi minum, dia akan tanya what's next. Itu benar, kurangin minum benar banget. Nah, saya bilang tadi tuh, mama saya nangis, saya bisa nggak nangis, bingung saya. Cuman dia, masa aja nangis ya telepon. Ntar dia mah telepon lagi mah ya, saya telepon balik sore mah. Ya, saya pas sudah tutup saya bingung, kok gue nggak bisa sedih ya?
mak gua lu nangis lu telepon sama gua lu. Itu saya ngalami banget di situ. Ini ada Jadi, dua teman saya nih yang memang ketemu saya itu dalam keadaan galau. Terus setelah dia berasa dia refine elemen airnya, dia berasa oh iya gue jadi lebih kokoh. Pertanyaannya pasti what's next? Nah, gitu. Masukin 7 latihan dasar. Ntar habis itu pelan-pelan pindahin. Gue belajar elemen. Apa Belen? Kasih YouTube. Step by step ya. Gitu memang Bagus. step by step gitu loh. Jadi kalau kita kasih door gitu kan kita kaget karena saya kan juga belajarnya begitu step by step. Cuma kan tingkat pelajaran kita beda-beda. Kalau saya kan orangnya emang nangkepnya begitu. Jadi penasaran kalau saya bukan penasaran sih istilahnya. Abis ini apa? Tapi memang lihat itu YouTube-nya dia nggak bisa berhenti. Saya nonton waktu itu saya ingat satu hari saya memang nggak keluar. Saya nonton dari pagi sampai sore. Gaya cara semuanya sampai saya hafal gitu. Sampai saya kasih tahu dia gitu loh. Soalnya interesting gitu. iya. Nih kita nonton nih di mobil nggak ngobrol sama sekali beneran. Diem aja. Padahal saya udah dengar. Kekuasaan 2 jam gelap ya. lebih itu. 2 jam lebih. Oh kalau saya Sampai di BSD belum selesai itu. Pulang lanjut lagi main dia. Kalau saya tertariknya itu pembahasan elemen. Yang dia bilang, maksudnya dengan kita refine elemen, katanya kesuksesan, ke apa itu hal yang wajar. Aku pikir gini, wow. Hal yang wajar. Saya pikir gini, wow. Jadi maksudnya, lu kalau refine elemen itu Nggak usah diharap. nggak kemansyuran apa segala macam. Itu seperti orang nyalain lilin. Dia tidak perlu berharap dengan nyala apinya terbit, cahaya terbit gitu loh. Kalau apinya nyala, cahaya pasti terbit. Dengan cara yang sama, elemen refine dengan kenyamanan, kebahagiaan, kemakmuran itu pasti. Gak bisa enggak. Gak usah diharap. Saking pastinya begitu. Itu saya yang suka. Karena saya pikir gini, oh itu utamanya elemen. Kalau elemen, berarti ini kemasyuran, kekayaan, begini itu ngikut. Jadi yang pentingnya ini elemennya dulu. Elemen refine. Jadi itu kayak track gitu. Jadi saya pikir apa iya, apa enggak. Jadi bukan elemen refine lalu perlu tunggu supaya itu berbuah, bukan. Begitu elemen refine seperti sebegitu nyalanya api, cahaya terbit. Panas dan cahaya api terbit bersamaan. Elemen yang refine dengan kemasyuran, kemakmuran dan semuanya itu terbit bersamaan. Benar. Jadi saya itu jadi kalau saya bicara begitu kadang-kadang saking terlalu sibuknya orang itu tanya, "Lo ada kapan kita ketemu?" Sampai saya bilang nih, gila gue kayak artis tiap hari ada yang ngajakin ketemu ya. Jadi mereka pikir gini. Jadi kalau saya itu kan menurut mereka begini. Kalau sharing ke saya itu saya katanya bisa memberikan hal yang logik. Gitu loh. Padahal saya juga nggak berasa. Biasanya saya cuma saring begitu. Kalau sekarang mah gampang. Udah lu refine elemen ini minum airnya begini-begini. Iya, sejak belajar elemen ini ya, itu saya jadi jauh lebih santai karena orang mau cerita hidupnya roller coaster apapun, most of the time kita nggak usah peduli ceritanya apa, tapi kita tidak tunjukkan itu terlalu jelas. Ujung-ujungnya 7 latihan dasar tidurnya 21 hari. Saya bilang begini. Itu saya ngalami loh, bener. Satu untuk semua gitu. Temen kalau mau curhat sama saya anggap masuk kanan keluar kiri sekarang. Jadi kalau dari elemen tuh untuk orang curhat yang istilahnya nggak bermutu atau apa, kita otomatis nggak bakal mau terima. Di pikiran hati nggak mau terima langsung. Nggak terganggu lagi. Nggak terganggu. Karena kita udah tahu. Tapi kita tahu kita perlu izinkan dia. Ya, saya tuh punya supir. Amit udah kerja berapa tahun ya? Mungkin 8 kali, 8 tahun ya, mungkin sekitar 8. Jadi ya menurut saya ya orang lain mah nggak bakal bisa pakai gitu. Jadi saya kalau dia jawab itu ya suka-suka dia aja jawab, kadang suka jawab, kadang enggak. Terus kalau ditanya ngerti Mit, bawanya apa? Iya ngerti Bu, ya. Padahal belinya itu cuma antara di dalam kompleks saya juga gitu. Benar. Tapi pembantu saya udah ngomong, Bu, mending dicatat. Udahlah cuma beli 2 macam begitu, masa dia nggak bisa ingat? Kan lihat aja Bu, nggak ingat katanya begitu. Bener sampai sana. Bu, belinya tadi apa ya? Di sini ya? Iya Mit, saya bilang begitu. Udah.
Kalau disuruh juga hanya dia dan Tuhan lah yang tahu gitu kapan dia jawab. Saya pernah telepon sampai 10 kali nggak dijawab. Cuma bilang begini, Bu, hari ini saya nggak masuk. Tanpa kasih tahu kenapa nggak masuk apa enggak. Saya WA dibaca di read doang. Keren ya. Di supir ya. Iya, di read doang. Cuma ya memang gini, dia sempat istilahnya cuma memang dia sabar. Jadi buah kesabarannya akhirnya melindungi dia, benar. Karena dulu dia pernah jadi supir anak saya dan anak saya juga belajar. Pas jadi supir anak saya tuh anak saya suka bilang, Amit nggak tahu tuh mami, nggak bisa gini kasih tau nggak bisa. Oke, jadi saya bilang begini, saya oper ke toko jadi supir barang. Saya cari supir satu. Pertama anak saya bilang begini, ini supirnya pinter, ya kan, bisa tahu segala macam. Kepintaran. Hanya kepintaran, hanya terakhir tuh disuruh udah mulai nggak enak gitu loh. Maksudnya marah ini segala macam. Hanya lebih pintar terus bisa ngelawan gitu loh. Hanya waktu itu saya pikir ya udah, saya juga nggak pecat. Akhirnya dia bilang saya minta mengundurkan diri karena waktu itu anak saya jelas-jelas bilang suruh jemput. Dia tahu dia tinggal pulang. Akhirnya saya tegur dong. Akhirnya dia keluar. Pas keluar baliklah si Amit lagi ke tempat saya dan pas dia balik anak saya jauh menghargai dia dengan baik dan tidak pernah mengatakan supirnya lemot. Terus dia pikir begini, kalau kita lemot. Dulu kita suruh beli lilin, datang Kemenyan. Akhirnya ke Kemenyan, kita pakai buat usir nyamuk. Berdua ngebul bos, ngebul. Saking lemotnya tuh. Saya ngakak berdua, apa lu beli Kemenyan, dibeli Kemenyan bakar. Aduh. Mintanya lilin. Dibawanya Kemenyan. Bisa sampai segitunya ya elah. Tapi anak saya berasa gini. Jadi tapi anak saya menghargai dia sekarang. Jadi menurut dia baik gitu. Jadi istilahnya padahal dulu kan dia komplain, ini nggak bisa jalan, ini nggak bisa apa. Nggak bakal ada yang bisa pakai dia. Jamin. Naik darah turun itu bosnya, benar. Semua orang yang saya mau, biasanya saya udah kalau antar tamu saya udah wanti-wanti. Ingat tuh ya, ini begini itu saya catat di WA. Nggak ingat baca WA. Untung nggak ngangkut kita ke Bandung ya. Tapi ekspresinya begitu aja. Mau Nggak bisa dimarahin kayak mau dapat begitu aja mukanya nggak berubah. Nggak berubah. Ya, hebat ya dia ya. Gitu. Terus nggak hitungan kerja. Jadi mau sampai malam sampai apa biasanya lembur mukanya stabil. Nggak ngeluh. Karena mukanya stabil itu aja plusnya. Cuma kalau ya siapa kalau mau coba boleh saya cobain. Kalau mau melatih itu kesabaran gitu. Sampai saya udah nggak bisa marah. 10 kali saya telepon nggak diangkat. Saya lagi uji nyali sama dia. Pikir nih lu bakal angkat. Kagak. Kalau orang 10 kali miss call ada dong, dia call back. Iya. Nggak ada. Sekali aja callback kita sama bos ya. Pasti langsung. Hebat ya. Tiga hari lalu saya baru ngomong sama dia. Bos lu nggak salah pakai dia melulu, bos gue pecat. Dia bilang, gua kalau pecat kasihan Dut, dia mau kerja sama siapa? Anaknya udah 2. Siapa yang bingung, ini orang baik banget ya kayak begitu ngomongnya, jawabannya aja saya bilang. Wah luar biasa saya bilang ini orang benar. Emang itu. Kalau jalan dia tahu, nggak nyasar-nyasar. Dia kalau jalan pintar, Mit kasih jalan ini, sampai pasti pintar dia. Sekarang. Pintar. Dulu Amit gak tahu ya cari nih tanya. Ngomongnya begitu. Iya benar dia Bedok. ngomongnya begitu. Jadi kan dia bilang gini. Ini di mana ya Bu? Ya Allah, kalau saya tahu mas saya udah kasih tahu. Saya juga nggak tahu. Kamu nyetir, kamu yang ketemu kamu tanya dong. Begitu. Oh iya. Ya udah baru nanya. Aduh, bener-bener kadang-kadang. Cuma ya kadang-kadang kesian. Cuma ya dia ada berjasanya sama saya, cariin saya burung gitu, cariin saya jangkrik gitu, cariin saya cari apa aja dia cari gitu. Kayak lidah mertua kemarin dia yang bilang, ini Bu, saya beli cari teratai, dia fotoin gitu. Saya udah bilang, Mit coba kamu ukur ya, kira-kira di sini berapa? Iya Bu, udah dia ukur loh. Tetep aja meleset. Aduh. Saya kan bilang, Mit
kamu ukur dari ujung sini sampai ujung sini berapa. Nanti kamu lihat potnya bisa berapa lidah mertuanya. Oh iya Bu, udah dong. Beli berapa Mit? 3. Cukup. Begitu saya bilang, ya elah Mit, ini mah 5 kurang 2. Dia mungkin lihat patokan di rumah saya itu ada 3 pohon, ya 3 pot. Tapi kan ukurannya beda, jadi dia pikir 3. Beli 2 lagi, saya bilang begitu sama dia. Oh iya Bu. Saya udah suruh ukur loh, saya mau dari sini ke sini ya, inget ya? Gitu, iya. Pas gua ukur gue bilang, bos ini kok Ditanggung. segini. Kerjaan si Amit, Dut. Si Amit udah ngukur, dapatnya cuma segitu. Astaga. Ini tuh supir kadang-kadang lucu. Ya lucu bener. Lumayan untuk uji kesabaran sama saya, benar gitu, benar. Pokoknya apa saya pernah minta apa dia kasih baygon apa. Oh anak saya, dia bilang gini, Mit kamu dengar ya, saya nggak minta baygon, katanya begitu, nggak tahu minta apa dikasih baygon, mau matiin saya apa gimana katanya. Gitu, bener, emang lemot banget gitu. Oh by the way di rumah saya sudah tidak ada baygon dan anak saya dengan setengah mati mencari baygon. Gitu, dia nggak sadar. Dulu ya kalau saya ada nyamuk ya, saya akan cari tuh nyamuk. Sampai mati sama dia dicari. Dan kalau raket tuh, saya seneng banget kalau dia bunyi petak sampai bau kosong. Gue bilang gini, mati deh gue ini. Benar gitu. Jadi saya sekarang kalau ngeliat semut, udah biarin gitu. Udah gak ada gitu. Mau lihat juga. Tapi emang udah rasa ada empatinya gitu ya. Jadi karena saya bersalah sama menu, hanya saya tiap hari memberikan makan semut di depan rumah saya. Saya kasih gula, saya kasih beras, ya gula. Dari situ otomatis tuh kita nggak bakalan mau bunuh hewan karena kita udah kasih makan. Terus yang kedua, Pernah mau nangkep gini saya, nggak jadi. Kan gitu iseng ya, dapatnya enak nih tangan. Nah ini namanya wirati. Mau nangkap lalu ada yang nahan kan. Kekuatan yang menahan itu namanya wirati cetasika. Itu yang sebabkan saya dari penyu lahir jadi manusia. Yang waktu mau bunuh sotong itu, tapi yang ini nggak usah. Penahanan pembunuhan ini kekuatan kamanya luar biasa. Sila apapun juga. Sila apapun. Mau mencuri, tapi ada pereman itu. Nah, mengerem itu kama baik dahsyat. Penghentian kejahatan itu kama baik dahsyat. Itu kama baiknya dengan mudah bisa buat seorang lahir di dunia manusia maupun alam dewa. 6 tingkat dewa bisa leluasa itu. dan saya dengan tidak membunuh nyamuk yang dulu saya tidak terlalu disamperin nyamuk. Itu kenyataan. Karena di rumah saya kan biasa saya kalau duduk ya bisa nyamuk langsung datang semuanya dengan semuanya trak gitu kan. Karena saya dengan tidak membunuh nyamuk saya bilang, ya udah lu gigit paling lu kan hidup 5 hari. Siapa tahu lu setelah menggigit gua mendonorkan darah gua beramal baik, lu terlahir menjadi makhluk yang lebih baik. Lu gigit lah gitu. Kadang-kadang gua bilang kan lu serakah sampai lu keberatan, bukan salah gua lu. Gua kan menyediakan gitu. Karena kan nyamuk kalau udah gitu paling 5 hari dia mati. Iya kan? Ya kita berdana lah, dia 5 hari doang menikmati bumi gitu. Kalau dulu bisa gue bilang gini, bisa mati sampai liatin dananya. Diseret ya. Sampai kayak bertanda. Kadang kalau masih seger taruh di listrik. Saya kayak gitu soalnya. Dia sama. Berarti jadi kalau dia gemuk, kita bisa pertak. Apa yang kosong? Bertobatlah. Oh, saya kalau semut ya saya suka. Hanya sekarang saya berasa bersalah, saya berdana tiap hari. Saya kasih gula pasir, jadi kayak saya kasih daging, saya kasih beras, lengkap. Silakan bawa. Jadi gini, saya di 7 latihan dasar saya tidak masukkan hindari membunuh. Tapi ada kasih makan kan? Karena dana pacaya sila pacaya samadhi pacaya panya pacaya wimuti. Dana sebabkan sila sebabkan samadhi sebabkan panya sebabkan pembebasan. Makanya bagus. Nggak ada baygon, nggak ada raket. Nggak ada. Ada tadi. Sini duduk sini. Biar audionya masuk. Yang anak baik ya. Karena makanya gitu, gue udah nyamuk tapi udah mau kapok. Anak baik.
Iya begitu. Sini. Iya, Erwin yang cerita soalnya. Ya, saya kan, Duduk sini biar audionya masuk. di kamar buka pintu sedikit aja kan nggak ada ram nyamuk, nggak ada apa. Itu lupa nutup pintu sore aja, malam-malam pasti banyak. Nah, sejak Agak kenal keras, Ibu agak keras. Armen, Leo kan pernah bilang sama nyamuk itu diajak ngomong aja gitu. Muk, kamu kalau Enggak, dulu belum bahas anak baik. Ya bukan Albert tebak. Muk, oke. Muk, kamu kalau mau gigit anak saya jangan, gigitnya saya aja. Udah saya donor darah saya, tapi tolong ya jangan gatel. Mau nawar. Dengerin ini bagus. Ya, oke. Tiba-tiba sore-sore itu Dulu saya pernah bahas kayak kalau ngomong sama nyamuk itu, kalau bisa ya nggak gigit, kurang lebih lah. Atau saya revisi seperti ini, kalau bisa ya jangan gigit. Tapi kalaupun gigit, jangan suntik racun. Nah itu. Ya, tapi coba ngomong. ya. Nah itu tiba sore-sore saya lagi berdua sama Erlin di kamar. Hinggap di kaki. Hinggap di kaki, dibilangin, udah dibilangin. Iya, pakai berdua. Nih lihat ya, nih udah dibilangin nih. Sampai gemuk sekali. Sampai ditungguin beneran, ditungguin. Soalnya saya selalu bilang ke dia, saya setiap udah bilang itu, saya setiap malam udah nggak pernah digigit nyamuk. Anak-anak pun udah nggak pernah rewel gitu. Aduh, biasa kan kalau tuh gatel, ini udah enggak gitu. Tuh coba ya lihat ya, sampai dia gemuk sampai nggak bisa ini, jatuh aja ke itu. Diambil dulu, taruh di Iya, lantai. perlakukan dengan baik itu keama baiknya dahsyat sekali. Takut ke Injek, ini ya. kayak Lihat. tungguin ya, Sampai tungguin seindah ya ini. gitu. Bentol Tuh, nggak? bentol nggak gitu liatin. Ada bentol kecil tapi nggak gatel Nah, itu. gitu. Itu Tuh yang betul ya, dalam. betul ya gitu. jadi kita ngamati berdua gitu. Oke, applause. Luar biasa. Lalu Cien duduk sini. Saya sih ngelanjutin. Enggak apa-apa sini. Yang penting audionya masuk sini. Saya kan gampang banget. Tunggu. Sini dulu, Biasa sini. mah gitu kalau ke dapur Agak keras gimana? bisa duduk di mana sekali bentol 7. Oh. Gatel lagi. Ah. Erlin cerita, jangan kayak gitu, bilang aja apa waktu itu Erlin anak baik. Cuma ngomongnya anak baik, jangan gigit ya gitu begitu. Jadi saya kalau itu masa iya sih ya. Pas kalau lagi ingat saya cobain. Anak baik jangan gigit, tapi ya sih kadang nggak digigit. Terus kayak tadi lagi di kamar ngeliat nyamuk mau ditapuk. Oh jangan. Anak baik pergi aja ya, jangan gigit. Ya udah sih gitu aja. Jadi kayak kalau waktu di Myanmar gitu di hutan itu kan banyak sekali kayak laba-laba dan sebagainya. Ada laba-laba yang kayak bisa kurang lebih mungkin segini rentangan ininya bisa masuk kuti gitu. Larinya cepat lagi gitu. Dulu itu saya paling takut laba-laba. Sama. Iya. Laba-laba, kecoa apa itu saya paling ngeri loh. Tapi sekarang itu kayak kecoa bisa jalan dekat gitu, udah oke. Saya bisa berjalan di dekatnya juga oke. Kemudian akhirnya di satu momen itu mulai belajar kayak panggil hewan sebagai anak baik. Anak baik tinggal di luar ya. Ngerti nggak? Jadi kita bisa minta dia lakukan hal yang kita mau dia lakukan, tapi nggak pakai maksa. Dan kalaupun dia nggak langsung dengerin, nggak langsung patuh, anak manusia aja perlu diminta berapa kali gitu loh. Nah, ketika kita mentalitinya itu seperti itu, kayak ya kau nggak dengar juga anak manusia perlu berapa kali ngomong. Itu malah cepat sekali. Anak baik jangan gigit ya, tinggal di luar ya. Gitu. Bisa dicoba. Itu saya praktekkan ke anjing saya. Karena anjing saya kan suka pipis sembarangan. Biasa saya marahin. Baik, hanya saya bilang, anak baik, pipisnya yang bagus ya, di sini ya, saya tunjukin. Dan dia bisa jawab. Dan anjing saya tanya jawab dia. apa? Jadi maksudnya, oh gitu kayak ada respon. Dan dia lihat sendiri, anjing saya kalau diajak ngomong, saya bilang Tangannya nih, goyang gini. dan anjing gue bisa ngomong, bisa goyang-goyang gini. Kayak dengerin kita ngomong. Percaya nggak percaya gitu. Jadi saya menganggap istilahnya apa ya? Cuma ya memang suka ngagetin, suka di balkon saya mana tidur malam-malam gonggong sendiri. Terus gonggongnya itu kayak bereaksi, ngerti nggak? Mundur, maju. Itu kalau dulu mas saya udah nggak tidur kali beneran udah apaan ya? Itu apaan? Sekarang enggak sih gitu. Cuma anjing itu bisa respon gitu loh. Jadi kelihatan dari mimiknya. Dan dia tahu kalau kita udah mulai itu dia bisa tahu gitu loh.
Dan dia paling nyaman tidur di kamar saya karena dia tahu saya sering baca sebelum meditasi kan juga di luar gitu kan. Nah dia tahu itu, jadi arena dia nyaman itu ya di kamar saya. Jadi kalau di bawah itu nakal, lari sono lari sini kan. Terus pembantu saya juga masukin ke kamar saya. Katanya kalau di kamar saya dia anteng. Bener, nggak ada suara, dia anteng aja duduk. Terus kalau dulu kan suka ngerusuhin, jadi kalau kita anjali dia suka gigit telinga, suka nyerang. Apalagi nama sekarang enggak, dia diem. Dan dia udah tahu kalau saya udah mau meditasi, dan dia biasa datang. Dan kalau dulu saya meditasi dia masih berdiri di samping, kalau sekarang dia bisa duduk di tengah, gitu. Dia bisa duduk tengah, gitu loh. Jadi itu saya melihat, oh kalau dulu enggak, dia menganggap kita apa? Kita nama kayak dia nyerang telinga dulu. Gila gue lagi begini dia. Saya bilang begini, diem ya. Terus kalau yang lucu itu saya baru tahu begini. Waktu saya baca itu Namo Tassa gitu kan, saya nggak keluarin suara, dia suruh keluarin. Jadi dia gitu loh. Saya bilang oh, terus saya keluarin, diem. Dengerin saya. Saya bilang, kamu termasuk anjing yang hoki. Saya bilang, perlakukan seperti manusia, dikasih makan yang terbaik. Gue bilang begitu. Karmamu cukup baik, saya bilang. Benar. Ya. Tentang yang anjing ini juga, kalau nggak salah di Tangerang ada satu ibu, satu wanita, dia dengar yang manfaat beri makan ke anjing kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang walaupun dilempar lalu dengan kebencian, tapi buahnya besar. Akhirnya dia pikir kalau nggak salah kayak dia kan ada pelihara banyak anjing, tapi biasa kasih makan dikasih makan aja. Ternyata dia bisa mengamati bahwa hewan tuh paham beda. Jadi setelah itu dia kayak niatnya saya danakan ke anjing. Apa akibatnya? Dulu itu kayak anjingnya ya cuek-cuek sama dia. Sekarang itu kalau lihat dia itu kayak semua dihampiri, kelumunin kakinya dan sebagainya gitu. Jadi kayak affectionnya pada tuannya tuh jadi kuat. Padahal mungkin ya itu dana, dengan niat dana itu sangat berbeda. Makanya kayak kalau misalnya orang yang lihat saya danain makanan yang enak-enak taruh di rumput, taruh di tanah begitu, orang di luar zaman sekarang itu ya itu orang gila. Tapi itu ekstrim yang satu. Di ekstrim yang lain, oh dia lagi taruh sajen. Pesugihan. Iya, itu ekstrim yang satu lagi, dan dua-duanya itu nggak bagus. Jadi kenapa? Kalau Anda konsepnya adalah ini taruh sajen biar mereka bantu lancarin jadi penglaris, atau biar mereka nggak marah dan sebagainya. Yang begini-begini ini noda, kotor dan bahaya. Karena mereka makhluk-makhluknya itu jadi kayak transaksional. Kamu bayar saya ini karena kamu ada mau sama saya. Jadi kalau kamu nanti nggak bayar lagi, saya bisa punya hak menuntut. Ngerti nggak? Transaksional, ini berbahaya sekali. Tapi kalau ini niatnya saya wakili semua makhluk, saya danakan pada mama, lalu danakan pada semua makhluk yang membutuhkan, lalu diletakkan dengan niat dana, itu beda sekali. Makhluk yang biasanya ngambil sajen dengan beringas, biasanya mereka menyingkir, mereka takut menyentuh. Tapi makhluk yang memang terima dana dengan happy, bisa terima dengan bahagia. Dan yang gak makan itu pun para dewa setempat, dewa bumi setempat, dewa pohon, dewa apa, mereka bisa heboh. Masih ada ya zaman sekarang di sini manusia yang mau dana ke hewan, ke apa, makanan seenak ini loh. Masih ada ya manusia zaman sekarang mau yakin pada kama loh. Mau yakin pada pemberian, pada dana. Dia bukan sajen. Ini dewa yang gosip juga ya. Dewa gosip ya. Tapi kabar baiknya, dewa sama setan sama hewan beda, agak beda. Dewa juga ada yang sosialita dan infotainment tidak jelas ada. Oh di sini Dewi baru terbit. Oh itu dewa bulan, istananya muncul berapa dewi baru cantik-cantik, kita nanti ke sana. Ada juga ya. Yang dimana ada dewa baru terbit kemarin, dia dana sangat bagus, ada makanan yang sangat spesial terbit di istananya, ada permata yang sangat spesial terbit di istananya, kita pergi ke sana nanti dapat cindera mata, sosialita. Nah, bisa kayak gitu. Nah, tapi bisa dibilang lebih banyak di alam dewa itu mereka lebih punya kecenderungan untuk menyebarkan kebaikan.
Karena mereka lahir karena kama baik. Makanya kalau mereka melihat, jadi gini, lihat aja di antara manusia. Ada manusia yang suka share yang materi-materi nggak bagus, tapi ada materi yang inspirasi kebaikan, itu juga share-nya banyak. Ngerti nggak? Apalagi alam dewa. Yang notabene lahir karena kama baik yang dahsyat. Mereka suka sebarin inspirasi kebaikan. Jadi kalau dia lihat ada manusia yang memperlakukan hewan sampai segitunya, itu bisa langsung broadcastnya dahsyat di antara para dewa. Begitu. Jadi niat itu sangat penting. Untuk sajen sama untuk dana itu beda jauh. Buang juga beda jauh. Buang beda jauh. Iya. Begitu. Jadi hewan itu peka. Nah kalau hewan gimana Pak De? Ngegosipnya ngomongin apa hewan itu? Hewan itu bisa macam-macam lah. Misalnya kayak lalat. Misalnya lalat. Kalau Anda nggak bisa baca, hanya yang nggak bisa baca pikiran yang anggap lalat hewan itu kayak nggak punya pikiran atau bodoh gitu. Mereka nggak cerdas amat. Ada yang cerdas. Mereka nggak cerdas amat, tapi tergantung sih. Ada yang baru lahir dari brahmana atau pendeta atau pembelajar ya. Jadi hewan, itu biasa agak cerdas sedikit. Tergantung dia baru dari mana juga sebenarnya. Ya. Contoh dulu, misalnya lalat. Lalat itu bisa kayak, ini salah satu kalau nggak salah di Jataka ada. Lalat jantannya menghinggapi yang lalat betina di badan raja kalau nggak salah. Bukan di mana gitu lah. Ya mau nikah, mau kawin ya. Lalu si lalat betinanya nolak. Kamu kok baunya aneh? Tadi saya keciprat parfumnya waktu raja semprot badannya. Nah itu cara mereka bicara. Ya. Kemudian kayak burung lah. Burung banyak gosip. Kayak, kamu tahu nggak si istrinya si A, waktu si A lagi pergi, itu dia selingkuh sama si B. Mereka ngomong ini, itu. Bisa main lapor. Cicak juga ya? Cicak bisa juga. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada hewan, ada apa, misalnya di toilet, di apa, berkahi. Kalau Anda notice keberadaan mereka dan kayak anak baik ya, itu aja mereka udah lebih senang. Mereka bisa lebih menjaga rahasia Anda. Benar. Bukan nyogok. Bukan nyogok. Mereka menganggap, manusia itu menganggapku loh. Dia tahu loh, saya aware loh. Ngerti nggak? Berarti saya nggak bisa terlalu bawel. Kalau saya bawel, orang luar tahu, nanti dia tahu ini kerjaan saya. Bisa aja. Bisa. Tapi orang nenek saya suka ngomong, kalau dia ngomong apa, terus cicak bunyi. Tuh kan cicak juga bilang betul. Dia pikir, benar. Ya kan, tiba-tiba kalau kita ngomong, cicaknya bunyi, orang tua suka ngomong, tuh kan benar, tuh cicak aja jawab, katanya begitu. Misalnya ada contoh lain lagi. Nah ini contoh ayam yang agak bijaksana, agak cerdas. Bukan bijak lah, cerdas. Tapi jangan lalu berburu ayam ya. Jadi kalau nggak salah, ini di Jataka juga. Katakanlah ada satu orang, dia kayak lagi buang air atau apa gitu di satu pohon atau semak-semak. Lalu di atas pohon itu ada 2 ekor ayam. Satu di cabang bawah, satu di cabang atas. Yang cabang atas buang kotoran, jatuh mungkin ke badan atau kepala si ayam di cabang kedua. Lalu si ayam di bawah kan marah. Kamu tidak tahu, singkat kata lah mungkin. Kamu tidak tahu ya, kayak aku ini siapa atau apa? Emang siapa? Emang apa gitu istimewanya kamu? Siapapun yang makan dagingku hari ini, siapapun yang makan dagingku, dia akan ditunjuk jadi jenderal. Lalu si ayam yang di puncak kalau nggak salah, halah baru jadi jenderal. Siapapun yang makan dagingku, dia akan jadi raja. Orang itu dengar, lalu dia ngendap-ngendap, dua-duanya ditangkap. Lalu kalau nggak salah, saya agak lupa ceritanya, mereka itu 3 teman yang sangat dekat. Kalau nggak salah, dia nggak mau jadi pejabat. Satu ayamnya itu yang untuk raja, dia kasih ke yang memang paling bijak di antara mereka bertiga. Kalau nggak salah itu Bodhisatta. Yang ayam yang untuk jadi jenderal itu kasih ke yang kalau nggak salah bakal bantai Dewadatta. Ternyata, lalu kalau udah benar-benar jadi raja dan ini jadi jenderal.
Tapi ternyata yang jadi jenderal dendam sama temennya yang udah kasih ini. Karena kamu kasih yang jadi raja untuk dia, bukan kasih ke saya. Kalau nggak salah akhirnya ada ya melakukan hal yang buruk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang beda-beda juga. Kadang hewan ya, ketika mereka bicara-bicara, itu ada mereka bisa mendiskusikan rahasia-rahasia alam yang manusia nggak tahu. Oh, that's why kalau mau gempa mereka udah tahu dulu. Nah itu salah satu. Turunnya rame-rame langsung. Itu salah satu. Kemudian jadi kayak gajah bersuara atau apa, itu ada maknanya. Nanti kalau mau belajar ngerti bahasa hewan, itu tekniknya itu nanti belum pakai telinga dewa juga bisa. Until one extent, main meraba. Dengan memahami suara, elemen suara itu turunan elemen tanah. Dari benturan tanah suara terbit. Jadi dari benturan tanah itu bisa diraba pikiran yang menghasilkan materialitas cipta pikiran itu. Tanahnya gimana? Itu bisa agak diraba. Maksudnya apa? Makanya itu sangat berguna ketika kita healing hewan. Ketika kita lakukan healing pada hewan, perubahan suaranya itu menjelaskan pada kita mental state-nya berubah segimana. Iya, kayak anjing. Jadi begitu. Yang Anjing ketakutan suara beda. Anjing Anjing saya senang suara refine beda. air, minumnya dikit. Jadi Ya. kalau makan airnya gue kasih sedikit selesai. Udah, nanti minum lagi. Kan kalau dia papi ya, masih makan 2 kali kan. Cuma saya enggak. Jadi kalau orang biasa kan air minum dituangin dia minum. Kalau saya enggak. betul. Habis dia minum saya buang airnya. Ya. Udah, gua Bagus. ngasih minum. Iya bagus. Benar. Terus nanti nah ini kan dia kalau udah makan sekali, ya udah pagi-pagi gua kasih makan sekali jam 10 biasanya kasih minum udah. Paling nanti sedikit kasih air lagi siap. Jadi gini, sangat bagus ya kalau Anda bisa ketika pelihara anjing itu kasih sebanyak-banyaknya yang bergizi, yang bagus, yang baik di sekitar jam 9 pagi, jam 8, jam 9. Pokok Iya. pagi ke siang gitu. Sebanyak-banyaknya. Kasih tahu dia anak baik, sehari makan sekali ya. Kamu boleh makan banyak-banyak. Ini untuk kesehatan, kebijaksanaanmu. Kalau kamu latih ini, kehidupan mendatang, kamu mau jadi manusia, kamu mau jadi raja, kamu mau jadi petapa, kamu mau jadi orang baik, orang suci, kamu mau jadi dewa, surga 6 tingkat, kamu bisa capai dengan mudah. Ajarin, kasih tahu. Kamu latih dengan sabar, latih dengan bahagia ya. Nah, kemudian lalu udah jangan kasih air sedikit. Lalu paling waktu malam kayak jam 6, jam 7 gitu, kasih air lagi sedikit. Nah, kemudian udah biarin. Nanti dia ada melolong atau apa. Sabar ya nak ya, latihan ya. Kita latihan bareng ya. Nah, lalu besok pagi kasih lagi banyak lagi. Dan kalau bisa sebanyak mungkin. Yang lebih ya bisa simpan, kalau enggak ya atur. Nanti dia akan belajar itu enggak sampai seminggu. Hewan cukup cepat, enggak sampai seminggu dia akan mulai ada. Kalau misalnya di pagi pertama dikasih banyak dia enggak makan kan, kasih tahu enggak makan kan, ya udah biarin. Tapi begitu udah lewat tengah hari itu hilang, lalu dia nanti sore malam mulai gelisah nyari makan. Besok pagi nak, enggak apa-apa. 7 hari enggak makan juga enggak mati biasanya. Nggak mati. Saya pernah sekali makan enggak. Cuma ya memang pagi saya kasih banyak. Nah, Jadi saya kasih dia banyak, saya kasih cukup banyak gitu. Terus lalu kasih- kenapa dilatih seperti itu? Nanti anjing Anda jadi sakti. Jadi punya kekuatan untuk melindungi tuan dan rumahnya dari bahkan makhluk halus. Karena ambil sila. Karena silanya kuat. Itu anjing jadi sakti. Dia bisa nanti mulai jalin komunikasi bahkan di special case tertentu dengan para guardian. Dengan para pelindung. Bisa, tapi ini banyak orang masih susah paham. Kenapa? Karena elemennya refine. Dia makin punya confidence untuk kontak dengan para dewa. Bagaimana cara melindungi tuannya dengan lebih baik lagi. Jadi sakti, jadi bijak. Nanti kepekaannya jadi dahsyat. Anjing Itu saya anjing ya. Anjing, apalagi orang. bener anjing saya itu. Kamu ajak ngomong kayak bisa ngomong. Bener tanya dia. Saya bilang, ajak ngomong aja dia bisa ngomong. Saya bilang begitu. Bener. Karena memang airnya saya nggak taruh. Pokoknya makan pagi sekali dan memang banyak saya kasih. Dan memang saya beli makanannya tuh agak mahal.
gitu loh. Iya. Yang bukan makanan yang dicampur daging holistik. Yang kayak gini 400 ya gitu gue bakar. Nih gue kasih makan bagus dan memang dia doyan. Dia makan sampai habis itu saya kasih suplemen gitu kan. Terus udah saya diemin. Malam kadang-kadang kalau saya turun saya kasih minum lagi. Waktunya selesai udah saya angkat naik. Terus waktu pupnya juga kita bisa tahu. Jadi kan rapi. jadi dia masuk ke kamar nggak berantakan karena dia tidak bakal pup, tidak bakal pipis di dalam kamar. Besok pagi waktu dia makan kasih turun dia pasti pup. Itu saya nge-training anjing saya. Jadi dia bebas masuk ke kamar, dia mau lari sana sini dia nggak bakal Seni pipis. penjinakan hewan itu cabang kecil ilmu elemen. Mau anjing, gajah, kuda, apapun yang mau kau jinakkan, sampai laba-laba, ular semuanya bisa dijinakkan. Ada tekniknya. Bener, nanti Tapi saya basic guidelines-nya apa? 7 latihan dasar. Itu semua makhluk yang datang untuk disembuhin penyakit apapun, masalah apapun, 7 latihan dasar kasih. Yang kamu bisa lakukan. Itu panduannya. Hukumnya sama. Jadi sampai ular, yang katakanlah ular yang nokturnal katakan, yang makannya waktu malam, makanya dia jadi buas. Nah, jadi kalau ular yang Anda pelihara, kasihnya juga hanya waktu pagi ke siang. Lalu hah? Ular kan makannya. Hah? Ular kan Daging. makannya daging. Iya, kasih daging. Bukannya dia mau makannya fresh. Bener nggak ya? Saya kurang tahu lah. Kayaknya mayat juga dia nggak pilih-pilih lah. Pagi ke siang, kasih banyak dagingnya atau yang berkualitas. Lalu habis itu enggak. tikus dia sini masukin. Nah, tapi maksudnya jangan kasih yang hidup, Tapi teman saya kasih daging. Nanti akan lihat sifatnya berubah. Tapi saya tidak mau. Sifatnya berubah. Jadi kayak yang pelihara macan atau apapun, buaya dan sebagainya, kasihnya pagi ke siang banyak-banyak, habis itu enggak. Maka nanti bisa lihat waktu yang panjang itu, karena nutrisinya cukup kan, waktu yang panjang itu mereka mulai bisa contemplate about life. Ngerti enggak? About the meaning of life, about the purpose of life. Bisa cepat bebas dari alam hewan. Bisa lebih tahu terima kasih, tahu berbakti, tahu balas budi, tahu bedain mana boleh dimakan, mana jangan, mana boleh diserang, mana enggak. Kayak misalnya anjing yang di rumahnya Ko Ardi di Pekanbaru. Nah, itu saya sangat enak bisa belajar banyak. Dia itu kan api anginnya gross sekali. Itu anjing pom. Heboh sekali. Hyperaktif. Nah, itu saya belajar, oh ternyata energinya bisa di-channel, energi hewan. Jadi biasa kalau saya ketemu dia itu saya kocok-kocok badannya. Karena dia itu kacau sekali. Kenapa? Saya bantu buang api angin crossnya. Biasa setelah saya kocok-kocok begitu, tapi perlu lihat ritme dan ininya, dia jadi bisa duduk anteng dia. Jadi bukan kayak diam, bukan dengan dibekap. Bantu dia channeling, bantu dia regulasi. Nah itu sangat membantu saya belajar banyak hal juga. Lalu kayak dia gonggongin karyawan yang di toko naik waktu ke gudang ambil barang, itu dia gonggongin. Nah itu kayak saya pegangin kayak manusia itu ada dua, kayak anak baik, manusia itu ada dua macam. Ada orang jahat, ada orang baik. Kalau orang jahat kamu gonggongin itu satu hal. Tapi orang baik itu nggak usah digonggongin. Ngerti nggak? Ajak ngomong berkali-kali. Nanti agak berubah. Nggak langsung sih, tetap masih gonggong lain kali, tapi kayak nggak seagresif sebelumnya. Ada pembaikan lah. Until one next time. Gitu. Jadi hindari pakai gini, yang pakai telunjuk kayak gini. Diam. Ini ancaman. Jangan. Pakai telapak tangan. Tenang. Jangan ya, tenang ya, santai ya. Pakai telapak tangan. Anda tunjukkan telapak tangan itu kayak saya nggak pegang senjata gitu. Kayak nggak usah takut, no worry. Ada yang mau saya bahas tapi santai ya. Ada yang mau saya sampaikan tapi santai. Nah, gitu. Pakai telapak tangan. Kiri kanan ya Mas Ab? Kiri bagus. Oh kiri. Karena dari jantung. Makanya tangan kiri yang biasa di atas. Tapi kalau istri ngomel, tenang. Ini rancangan anak saya. Jadi warnanya lebih ke warna tanah. Iya.
Dia baru umur 20, dia udah mau lulus, ini tugas akhir dia. Nah ya. Pelayanan 2000. Bisa tanya dia. Oh, kata Leo kan 2000 spesial. Tahun berapa? 2000. Oh, pantas. Anak 2000, anak tahun 2000 itu lagi dan lagi itu spesial. Sangat spesial. Beda, blending elemennya beda. Terus memang dia kalau itu rajain tuh. Ini nanti bisa tanya dia, duduk personal dan santai gitu. Dari mana kamu dapat inspirasi desain bajumu selama ini? Gitu. Agak ada ya Bang ya. Hah? Boleh tanya itu? Nah coba lihat desainnya ya. Desainnya ya? Iya. Blending warnanya. Warnanya. Itu sebenarnya masih ada cacat. Cacatnya itu di warna yang agak putih abu-abunya itu. Disebut ya babu ya. Ini dia ada beberapa. Jadi nanti kurang lebih ada 20. Jadi dia lagi sortir biasanya itu pasti belum banyak dirubah. Itu biasanya dia sketch, itu masih sketch dasar. Oke. Nanti habis itu dia akan ubah. Kalau bisa semua karyanya boleh Nanti kirim ke saya saya. kasih lihat ya gitu. Cuma memang warnanya itu kayak begini. Ya. Bukan warna yang Genjreng. terang. Terus dia memang dia agak tone-nya itu agak coklat dan rata-rata bajunya itu memang banyak tone coklat. Dari awal dia bikin itu tone-nya coklat gitu. Jadi memang dia tidak suka warna yang terlalu jreng gitu. Ya, loh. ya, Gitu. Karena dia memang warna cuma ya memang Ini memang dia kemungkinan itu ngambilnya dari dua. Saya masih JCA energinya itu ada energi gelap. Jadi ada kemungkinan ada akses ke makhluk gelap atau dewa-dewa bumi yang sifatnya agak kotor. Karena itu gaya kayak yang dewa bumi yang agak kotor energinya. Tapi no worry, nanti tanya dulu inspirasi desainnya. Ya nanti saya tanya. Kayak bilang no worry, kamu sekarang sudah bisa share apapun sama mama. Kalau sekarang udah agak bahannya udah agak masuk. Kalau dulu waktu kecil agak nggak masuk sama saya. Dan dia bilang dia bisa describe naga itu caranya dikurung bagaimana. Gimana coba? Dia bilang begini, ada naga tuh dikurung katanya cuma kelihatan lehernya. Benar. Tadi kan saya bilang ada yang dikurung kayak dikurung, ada yang petapaan. Ada yang dimasukin ke gua katanya begitu. Iya. Terus dia bilang kalau yang baik terbang happy. Bebas. Kita pikir nih anak waras apa kagak gitu ya. Terus dia bilang dragon is good, but I know you never seen dragon. Terus dia bilang begini, dia mancing saya, kan dia pikir kita orang terus bilang tahu mami. Terus dia liatin gitu gambar. Do you think that dragon? Well, of course that dragon. That's not. That means you never seen dragon. Habis. Udah selesai cerita, udah saya nggak balas lagi, udah selesai. Saya nanya, Cece, dragon kayak apa? Dia ketawa doang. Dia bilang begitu, not look like that. Jadi gue pikir tuh naga bagus ya kan. Dia bilang gitu, you think dragon like this? Dia bilang begitu. Kan saya pikir naga begitu ya, dia bilang begitu. That's not your thing. Terus dia bilang begini, kalau dragonnya Badung katanya nakal, dia bilang naughty, dia bilang itu cuma kepalanya yang dilihat. Yang sangat berbahaya itu di rantai habis-habisan. Ya, dia bilang banyak gerak. rantainya. Belenggunya habis-habisan. Terus saya Makin tanya, di dia- mana ditaruh kurungannya? Di kurung mana? Atas itu, katanya begitu. Nah, benar. Jadi saya kan kadang-kadang pikir, wah ini anak gue bawa ke psikolog juga nih, kayaknya nggak benar nih. Oh enggak. Dari tadi ya sudah. Anak-anak gitu pandai tahu. Saya kan udah bilang peka. Kalau dia lihat orang tuanya diomongin gak nyambung, gak ada guna. Saya ngomong kayak gini, saya ngomong malah berbahaya. Ekspresinya dia lihat saya sebagai anak aneh. Ngapain saya cerita? Pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi. Makanya jadi diem. Dia nggak terlalu itu. Udah mulai SD gitu, dia udah nggak sebut shadow. Waktu TK itu shadow. Jadi orang dia bisa tahu. That's not a good person. Kita kan kadang, no, gak boleh begitu. Iya, iya. Dulu waktu saya kecil, saya itu
masih ingat, kalau nggak salah waktu saya duduk di mobil baru dijemput di SD atau apa, saya ngomong ke papa saya atau ke mama saya tuh bisa tahu yang mana orang baik orang jahat hanya dengan lihat. Lalu kayak apa ya, kayak kalau nggak salah dijawab, emangnya mana bisa kayak gitu atau apa gitu. Kayaknya papa saya lah. Kalau mama saya biasa lebih ngerti. Kayaknya dia bilang mana bisa kayak gitu, nggak bisa lihat dari